Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha bil haqqi basira wa nadhira wa da'ya ilal haqqi bi'idni wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang begitu banyak, yang tentunya kita tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kondisi yang seperti ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maksum, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semuanya, pada pengikutnya. Mudah-mudahan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan Ramadan yang kita lalui bersama, menurut kemampuan kita, mulai berpuasa, iktikaf, tadarus Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan, tentunya kita telah banyak mengantongi amal-amal yang tentunya amal yang baik. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan para jamaah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailani dari Abdi bin Hatim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang dapat merusak amal seseorang. Merusak salat kita, merusak puasa kita, merusak zakat kita, bahkan merusak haji kita. Inilah yang harus kita waspadai. Kita merasa sudah melakukan amal begitu banyak, tahu-tahu dirusak oleh hal-hal
yang tidak berguna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang pertama, al-istighalu bi uyubil khalq. Seseorang yang terlalu sibuk mencari aib-aib orang lain, mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Ini menyebabkan rusaknya amal. Kalau kita lihat sekarang ini, budaya mencari dan membicarakan kekurangan orang lain bukan lagi hal yang tabu. Dikorek, dicari, kemudian berakhir dengan fitnah, dan begitu seterusnya. Dan itu merusak nilai amal yang sudah kita kerjakan. Sibuk dengan aib orang lain, lalu lupa kepada kekurangan dirinya sendiri. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman sagalahu aiwuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sehingga tidak sempat lagi mencari kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya akan sangat celaka orang kalau waktunya habis untuk mencari aib, kekurangan orang lain, lalu melupakan aib dan kekurangan pada dirinya sendiri. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dapat merusak amal kita selama bulan suci Ramadan, wa qaswatul qalb. Orang yang keras hati. Yang dimaksud qaswatul qalbi, sudah hatinya keras, kasar, tertutup, tidak mampu, tidak mau menerima kebenaran, hatinya degil, hatinya itu tertutup. Seperti kata dalam tempurung, tidak mau menerima kebenaran. Tak kala kita tidak mau menerima kebenaran, kita merasa yang paling benar, itu akan merusak amal kita. Banyak sekali dalam perjalanan hidup ini orang yang terjebak menjadi pemilik kebenaran, mengklaim cuma dia yang benar, sementara orang lain salah. Akhirnya terjebak pada hati yang keras dan kasar. Hati adalah raja, kerajaan tubuh manusia, sementara anggota badan kita yang lain cuma prajurit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadil mudghah, wa idza salahat salatul jasad kullu, wa idza fasadat fasadat kullu, ala wahya qalbi. Kalau baik hatinya, maka baik seluruh badannya. Tapi kalau rusak hatinya, maka rusaklah seluruh badannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang merusak amal kita selama bulan suci Ramadan, wa hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Saya mengutakan terlalu hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kita boleh memiliki dunia, kita bisa menggenggam dunia, tetapi hubbud dunya, agama mengajarkan tidak boleh untuk hubbud dunya. Hubbud dunya. Karena itu hadirin jamaah Jumat, kalau kita terlalu cinta kepada dunia, sehingga kita di dalam hatinya selalu dunia, maka melupakan akhirat. Ini akan merusak amal kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wakilatul haya, sedikit rasa malu. Kalau kita lihat, ini budaya sekarang mulai menipis. Tadi saya katakan bahwa sedikit rasa malu. Yang tabu sudah hal yang biasa. Kita tidak mengerti, misalnya seorang perempuan dengan bangga menceritakan, anak saya 3, semuanya tidak ketahuan bapaknya. Dia cerita seperti ini di media massa, merasa enjoy, tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa.
Bayangkan kalau ini terlalu diikuti oleh orang lain. Bayangkan kalau ini menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat. Hal yang memilukan, sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Tidak ada yang tabu lagi. Padahal malu adalah bagian dari iman. Kalau tidak ada rasa malu, kurang syarat untuk mencapai nilai-nilai keimanan. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu watulul amal. Orang yang terlalu panjang angan-angan, terlalu muluk-muluk. Silakan cita-cita gantungkan setinggi langit. Tapi kita harus tetap berpijak di bumi. Kaki harus tetap berpijak kepada realitas. Kalau tidak, kita akan jadi penghayal kelas berat, tukang ngelamun kelas tinggi, yang hidupnya cuma mengumpulkan jikalau, andai kata, umpama, dan misalnya. Orang sudah pergi kemana-mana, kita terjebak di mana? Terjebak jikalau, terjebak andai kata. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang merusak amal kita, wadzalimul la yantahi, perbuatan zalim yang kita tidak hentikan. Zalim berasal zulama, artinya kegelapan. Kita terlahir putih bersih suci, kita yang menghitamkan diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan itu artinya kita zalim kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari keenam yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua amal baik selama bulan suci Ramadan kita benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul jaga 6 perkara yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebagai peringatan kita agar supaya amal kita selama bulan suci Ramadan tidak dirusak oleh perbuatan-perbuatan 6 perkara tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah ta'ala wa dhanul fawahisa ma dhahara wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa hudul jum'ati wal jama'ah, wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'i fi nafsi wa thanna min malaikati qudsi, faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد اللهم عافي لأمة سيدنا محمد اللهم فرج لأمة سيدنا محمد فرجا أجلا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والسلاسل والمحن وصل فتنة المدن وبطن من بلدنا هذا خاصة مسل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة